Curah gagasan, curah ide ini bukan forum mengambil keputusan. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Gus Rowi. Pada sesi hari ini, saya akan mendiskusikan tentang bagaimana melakukan yang namanya brainstorming, atau juga dikenal dengan curah pendapat, curah ide, ataupun curah gagasan. Brainstorming bisa dilakukan dalam forum-forum pertemuan, forum-forum diskusi. Dan ini juga hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Brainstorming menjadi cara untuk men-generate, cara untuk menggali ide, gagasan. Nampaknya sederhana bagaimana orang berdiskusi mengenai ide dan gagasan, namun jika tidak dikelola dengan baik, jika tidak difasilitasi proses diskusinya dengan baik, bisa jadi brainstorming ataupun curah gagasan akan berlangsung sangat tidak sistematis dan kemudian tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Di mana masing-masing orang akan cepet-cepetan menyampaikan idenya atau tidak mau gantian menyampaikan idenya. Ada orang yang kemudian mendominasi dan ngomong terus-terusan tanpa memberikan kesempatan yang lain untuk menyampaikan idenya. Maka disinilah peran seorang pemandu pertemuan, seorang pemandu diskusi dalam proses curah gagasan atau brainstorming sangat penting sekali. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan 5 hal yang harus dilakukan ketika proses memandu brainstorming. Pertama, yang Anda lakukan adalah Anda harus memastikan bisa memberi kesempatan kepada semua yang ada dalam forum itu untuk berbicara, menyampaikan ide dan gagasannya. Untuk menghargai proses curah pendapat dari masing-masing peserta dalam pertemuan tersebut ataupun dalam forum diskusi tersebut, yang Anda lakukan adalah mencatatnya. Anda bisa mencatat di papan tulis, atau Anda juga bisa mencatat di buku ataupun di kertas. Semua masukan, ide, gagasan harus Anda dokumentasikan. Kedua, ketika mereka menyampaikan ide, gagasannya, Anda jangan sekali-kali menyela, menghakimi, menyalahkan atau membenarkan bahwa gagasan mereka itu sesuai dengan tema apa enggak, bagus apa enggak. Semua gagasan, ide yang muncul dari peserta pertemuan, peserta diskusi ditampung, ditulis, dan semua didokumentasikan. Ketiga, jika Anda menemukan ide, gagasan mereka menurut Anda memerlukan klarifikasi atau penjelasan lebih dalam, Anda bisa melakukannya. Perjelas jika ada ide atau gagasan yang menurut Anda kurang bisa dipahami. Tapi hanya memperjelas, bukan untuk kemudian mengatakan ide itu pas atau tidak. Karena prinsipnya dalam curah gagasan atau curah ide ini adalah semua ide, semua gagasan itu diterima. Dan keempat, curah gagasan, curah ide ini bukan forum mengambil keputusan. Jadi, jika Anda menemukan peserta yang mungkin tidak sabar segera pengen memutuskan mana ide yang akan digunakan, mana ide yang akan diimplementasikan, maka Anda harus menolaknya. Karena curah gagasan, curah ide, ataupun brainstorming ini adalah proses menjaring ide, proses menjaring gagasan, bukan forum pengambilan keputusan. Misalnya curah pendapat tentang bagaimana memberikan bantuan yang pas untuk para korban COVID-19 misalnya. Maka yang didiskusikan ya hanya ide-ide yang muncul dari peserta pertemuan yang ada tentang apa saja ide-ide mereka, bukan keputusan yang harus segera diambil dari hasil diskusi itu. Kelima, curah pendapat, curah gagasan, brainstorming session itu bukan ruang di mana antara satu peserta dengan peserta yang lain saling mengkritisi ide masing-masing, bukan. Jadi forum ini bukan untuk saling mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan untuk mencari siapa yang lemah argumentasinya, siapa yang lebih kuat argumentasinya. Jadi sebagai pemandu pertemuan, sebagai pemandu diskusi, Anda harus memastikan bahwa tidak ada satu orang peserta pun yang mencoba untuk mengkritisi pendapat yang lain. Karena ini adalah ruang bersama, ruang bebas, orang menyampaikan ide gagasannya sebebas-bebasnya. Nggak ada pembatasan harus seperti apa. Orang bebas menyampaikan idenya, bebas menyampaikan gagasannya. Itu 5 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda memandu diskusi, memandu pertemuan dalam konteks brainstorming ataupun curah gagasan, curah ide.
Selamat mencoba. Sampai ketemu di sesi hari ini berikutnya.